warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta staf yang sempat hadir pada kesempatan ini, Bapak Ibu Guru, peserta dari beberapa sekolah yang ada yang kami hormati. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat hidayah kepada kita semua, sehingga bisa melaksanakan aktivitas kita, bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan pengimbasan yang akan dilakukan oleh Ibu Masita SPD selaku guru Dika yang sudah mengikuti pelatihan baru-baru ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur guru kita sudah mengikuti pelatihan dan kemudian hari ini akan mengembaskan ilmunya atau sharing informasi, karena sekarang itu rata-rata pelatihan itu kalau kita sudah ikuti pelatihan diberikan rencana tindak lanjut tugas ya. Jadi ini hal yang sangat bagus supaya informasi itu menyebar. Apalagi ada saya baca itu semua guru itu harus menjadi berfungsi sebagai guru BK. Ya, ada informasi seperti itu, atau bagaimana kan nantinya itu? Mungkin memiliki wawasan tentang kebekaan ya. Iya, mungkin harus memiliki kewawasan tentang kebekaan. Saya lihat di Instagramnya Kemendikbud, di Facebooknya Kemendikbud, di JMBTK itu tersebar informasi bahwa guru akan sebaiknya memiliki wawasan tentang kebekaan. Ya, mungkin hal ini sangat penting. Olehnya itu barangkali ini tujuannya juga ya pengimbasan ini, bahwa kita akan berikan informasi, wawasan terkait dengan kebekaan, bagaimana menghadapi peserta didik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 11 Palopo, yang saya hormati Ibu Wakasek SMP Negeri 11 Palopo, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta staf SMP Negeri 11 Palopo, serta rekan Cafasda Kota Palopo yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah dan rahmatnya lah, sehingga kita diberikan kesehatan untuk hadir hari ini dalam kegiatan ya praktik baik implementasi 7 jurus BK. Mohon izin Bapak Ibu saya berdiri ya. Jadi Bapak Ibu mohon izin saya berdiri untuk berbagi atau sharing dari implementasi 7 jurus BK yang sudah saya terapkan di kelas. Adapun pengantar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengambil langkah strategis mengoptimalisasikan potensi yang ada, yaitu melakukan penguatan kapasitas bagi guru BK dan guru non-BK, mencakup guru kelas, guru mata pelajaran, agar mereka juga memiliki keterampilan bimbingan dan konseling dasar. Ya, tadi sudah disampaikan dengan kepala sekolah. Pengetahuan berfokus pada aspek kognitif dan akademik, sedangkan guru BK ini sudah disampaikan di Depdiknas 2007. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa 7 jurus BK hebat? Kemarin ada yang lihat postingan saya waktu diklat di Makassar, ada yang bertanya, bahaya 7 jurus BK hebat, Di. Nah, ini jurus yang dimaksud adalah teknik, langkah, tips untuk kompetensi yang harus dimiliki oleh semua guru agar dapat menjadi pembimbing atau mengarahkan murid dengan mengembangkan potensi murid dengan memberikan layanan konseling jika murid menghadapi problem. Nah,
Seperti kita ketahui Bapak Ibu, ada prosedur pelayanan, kalau bisa wali kelasnya, guru walinya dulu sebelum ke BK. Nah ini 7 jurus BK hebat yang bisa kita terapkan ke murid. Istilah jurus ini dikenal dalam seni bela diri khas Indonesia atau pencaksilat, berupa rangkaian gerakan solid yang mengandung nilai keindahan atau estetika dan nilai kebaikan atau etika. Selain itu Bapak Ibu, pencaksilat ini seni bela diri yang menekankan kelembutan, kelenturan, persaudaraan, perdamaian, pengendalian diri, dan kasih sayang. Dengan kebekaan, guru-guru diharapkan mampu menjuruskan atau mengarahkan, menunjukkan, dan mendorong murid mengembangkan kepribadian dan potensinya. Hal ini karena peningkatan kompetensi kebekaan kepada guru dimaksudkan agar tugas guru tidak hanya mengajar, melainkan menjadi pembimbing pribadi, sosial, belajar, dan karir murid. Relasi guru dan murid tidak hanya ketika menuntut ilmu di satuan pendidikan, melainkan berlangsung sepanjang hayat. Selain itu, menjadi pembimbing, guru menjadi inspirator dan mentor untuk menghebatkan potensi muridnya. Selanjutnya, semangat 7 jurus BK hebat ini adalah agar semua guru memiliki kompetensi kebekaan. Karena itu, istilah 7 jurus BK ini dipilih secara strategis sebagai hook atau komunikasi yang kuat, mudah diingat, terus membumi dan relevan bagi generasi muda untuk menyampaikan pesan, bimbingan dan konseling secara lebih positif, mudah, dan menarik. Nah, adapun urgensi 7 jurus BK hebat untuk semua guru Bapak Ibu. Ini sudah di riset ya Bapak Ibu, memang kurang sekali guru BK di sekolah. Satu guru BK itu minimal 150 siswa yang harus dia tangani. Keempat, semua guru harus punya sentuhan BK. Dan yang kelima, disusun dengan pendekatan baru, ringan, seru, dan aplikatif, di mana tak ada istilah teknis yang rumit. Ada gamifikasi, visualisasi yang menarik, dan pendekatan yang dekat dengan keseharian guru. Target besar, semua guru jadi pembimbing sejati. Setiap guru di Indonesia diharapkan mampu menjadi pendengar, penolong, dan penguat langkah murid. Dan yang ketujuh, sekolah bukan hanya tempat belajar, tapi menjadi ruang yang aman, nyaman, dan menggembirakan, baik secara akademis maupun psikologis. Tempat ini di mana setiap anak merasa dilihat dan dimengerti, untuk Indonesia yang terus bertumbuh menjadi lebih kuat. Amin. Next, udah biasa. Selanjutnya, nah kita kenali ya Bapak Ibu 7 jurus BK hebat. Yang pertama, kenali potensi. Jurus 1 ini mengidentifikasi potensi, bakat, minat, gaya belajar, kecerdasan majemuk murid yang melalui pendekatan pedagogik. Terampil menerapkan asesmen, melakukan aplikasi Aku Pintar .id, menginterpretasikan hasil asesmen untuk pengembangan karir peserta didik. Jadi Bapak Ibu ini bisa mengakses asesmen yang ada di Aku Pintar. Ya, bukan cuma guru BK Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan link Aku Pintar ini. Siapa tahu ada anak bimbingan tak sebagai guru wali gitu, kita mau atau ada anak bimbingan tak yang perlu bertanya sama kita, bagaimana caranya Bu saya tahu kecerdasanku ini sampai di mana. Nah, ini bisa kita buka. Nanti saya tampilkan aplikasinya kalau dibuka linknya. Terus yang kedua, kelola emosi. Membentuk peserta didik, mengembangkan, mengenali, dan memahami serta mengelola emosi mereka secara efektif dan bijak. Nah, ini jurus 2, kelola emosi.
Selanjutnya ada jurus ketiga, tumbuhkan resiliensi. Membantu peserta didik menumbuhkan keterampilan daya lenting atau resiliensi. Nah, dalam menghadapi kesulitan. Nah, biasa nih ada yang Bapak Ibu curhat gitu, anak-anak zaman sekarang dikasih tantangan sedikit sudah melempem, sudah ini menyerah. Nah, ini bisa kita terapkan ke peserta didik. Terus jurus keempat, jaga konsistensi. Menanamkan disiplin positif dan kebiasaan baik pada peserta didik. Ini Pak, makasih Pak. Ini ada segitiga restitusi di sini Bapak Ibu. Mungkin ada yang mengingat kembali karena di sini Bapak Ibu sudah paham apa itu segitiga restitusi. Nah, mungkin masih ada yang bertanya, kenapa kita harus pelajari itu juga jurus BK hebat. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini 7 jurus BK hebat ini kayak apa ya? Bimbingan atau konseling yang standar ya. Nah, kenapa standar? Di sini ada perbedaan segitiga restitusi dan konseling realita. Nah, ini konseling realita yang betul-betul menggunakan jurus BK yang terstruktur, yang ada prosedurnya. Jadi perbedaannya ini Bapak Ibu. Segitiga restitusi, ada segitiga restitusi dan ada konseling realita. Selanjutnya jurus ke-6, membangun kolaborasi. Menguatkan sinergi antara guru, orang tua, dan komunitas sekolah. Nah, guru, wali juga diharapkan bisa membangun kolaborasi atau komunikasi yang baik ke orang tua siswa. Selanjutnya 7 jurus jurus ke-7, menata situasi. Menciptakan sekolah aman, nyaman, dan menggembirakan bagi semua peserta didik. Saya kira ini umum ya Bapak Ibu, kita semua sepakat bagaimana caranya kita menciptakan sekolah kita menjadi aman, nyaman, dan menggembirakan. Next, 7 jurus BK hebat. Mungkin Bapak Ibu bisa berdiri, kita bergerak. Lingkungan sehat bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, menyanyi yuk. Dengan tulus gunakan 7 jurus semuanya. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menatap situasi. Seru kan Bapak Ibu gerakannya? Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi dan mengkolaborasi dan menatap situasi. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Saya sudah mengimplementasikan 2 jurus BK hebat. Jurus pertama yang saya bawakan atau implementasikan di ruang kelas yaitu jurus pertama. Ya, jurus pertama yaitu kenali potensi. Aspek gagal belajar. Nah, alasan dari hasil net asesmen kebutuhan murid yang saya bagikan awal semester tahun ajaran baru, ya, saya menemukan bahwa
masih banyak siswa kita atau murid kita yang belum tahu gaya belajarnya. Ya, cara belajar efektif seperti apa? Karena dia belum tahu gaya belajar Bapak Ibu. Dia belum tahu gaya belajarnya di mana. Terus yang kedua, hasil wawancara kepada murid, sebagian murid belum memahami gaya belajar yang sesuai dengan dirinya, sehingga sering mengalami kesulitan dalam memahami materi pelajaran dengan optimal. Ya, pasti nih otomatis ini Bu, kalau dia tidak tahu gaya belajarnya, pasti dia agak kesulitan, ya, agak kesulitan memahami pelajarannya di kelas. Terus yang ketiga, saya ambil di kelas 9 supaya dia bisa mempersiapkan dirinya dengan bermodalkan gaya belajar sesuai dengan kesukaannya, ya, mempersiapkan pelaksanaan TKA, tes kompetensi akademi yang akan dia lakukan, ya Bapak Ibu. Nah, tujuan dari jurus ke-1 ini, kenali potensi, guru BK dan non BK atau guru mapel dan guru kelas atau guru wali mampu membantu murid mengeksplorasi potensi minat dan bakat melalui asesmen pendidikan. Ambil penerapan asesmen sederhana untuk mengakomodasikan potensi anak melalui gaya belajar. Jadi Bapak Ibu, saya mengimplementasikan jurus ini melalui pendekatan atau teknik ARKA. ARKA itu aktivitas refleksi konseptual aplikasi. Nah, pelaksanaan implementasi jurus 1 ini saya di kelas 9, materi gaya belajar. Terus jenis layanannya itu layanan bimbingan klasikal, pendekatan ARKA, waktu pelaksanaannya Selasa tanggal 21 Oktober 2025 pada saat itu. Deskripsi kegiatannya. Nah, guru menyampaikan tujuan layanan dan memperkenalkan konsep kenali potensi dan memberikan pertanyaan pemantik terkait topik. Terus kedua, siswa diminta untuk mengakses link asesmen gaya belajar, auditori, visual, kinestetik. Nah, di situ di link itu Bu, Bapak Ibu, ada pernyataan yang dia pilih, terus langsung terekomendasikan hasil belajarnya. Ternyata siswa ini lebih sekian persen auditori, sekian persen visual, sekian persen kinestetik. Ya, di situ bisa dilihat yang paling menonjol di gaya belajar mana, berapa persen. Setelah mengisi asesmen, mereka memperoleh hasil gaya belajar masing-masing. Siswa berkumpul sesuai gaya belajarnya. Nah, setelah dia mengetahui gaya belajarnya, saya kasih kumpul Bapak Ibu. Terus masing-masing kelompok mendiskusikan apa gaya belajar apa sesuai dengan misalkan kinestetik, dia lebih suka dengan cara apa belajar. Nah, setelah itu dia presentasikan. Di situ muncul persamaannya dan kekurangan gaya belajar masing-masing. Terus keunggulan seperti apa cara belajarnya, serta dia menceritakan pengalaman nyata saat belajar di kelas sesuai gaya belajar mereka. Selanjutnya, guru menjelaskan pengertian gaya belajar dan karakteristik tiap tipe, auditori, visual, kinestetik. Ketujuh, dilengkapi dengan strategi pembelajaran yang efektif untuk masing-masing tipe. Dan yang terakhir, siswa menuliskan langkah konkret yang akan dilakukan agar belajar lebih efektif sesuai gaya belajarnya. Nah, ini Bapak Ibu link yang saya maksud, yang di akupintar.co.id. Kita bisa akses melalui link ini, akupintar.co.id, MP tes gaya belajar, bisa juga tes kecerdasan majemuk, intelijensi. Nah, bisa kita ganti di sini, tes gaya belajar menjadi tes kecerdasan majemuk. Nanti bisa kita buka Pak, Bapak Ibu di linknya di HP Pak, supaya kita lihat pernyataannya. Karena biasa ada yang bertanya, ini asesmennya
betul-betul teruji Mika. Kadang ada yang bertanya toh, enggak begitu. Ini asesmennya betul-betul sudah diuji Mika. Ya perlu juga pengujian ini ya Pak Bu. Pernyataannya atau asesmennya. Nah ini langsung dari Kemendikbud Bapak Ibu. Jadi tidak mungkin itu asal-asalan dia menyusun pernyataan asesmen, ya langsung dari kementerian. Hasil yang dicapai. Nah, ini yang didapatkan Bapak Ibu setelah mengimplementasikan gaya belajar, topik gaya belajar. Guru mengetahui macam-macam gaya belajar yang dimiliki oleh murid kelas 9. Jadi sudah terdeteksi siswa ini gaya belajarnya ini kinestetik, auditori, visual. Masing-masing murid telah mengetahui dan memvalidasi tipe gaya belajar yang dominan pada dirinya. Dan yang terakhir, masing-masing murid telah dapat membuat strategi belajar yang tepat sesuai dengan tipe belajar yang dimilikinya. Nah ini hasil presentasinya Bapak Ibu. Dari jumlah anak 19, jumlah anak 20 tapi yang hadir 19, alfa 1. Ini kinestetik 11 murid. Nah, dominan kinestetik itu 11 murid. Terus visual 6 murid. Auditori 2 murid. Nah. Ya. Jadi Bapak Ibu, gaya belajar ini dinamis ya Bapak Ibu. Bisa jadi siswa atau murid tak besok ke visual bisa, kinestetik bisa lagi, ya. Jadi ini gaya belajar, hasil gaya belajar ini dinamis. Nah, ini lembar rekomendasi gaya belajar murid yang saya buat. Afifa itu visual, Afika kinestetik, terus Apra kinestetik. Nah, ini ciri-ciri utama, menyukai gambar, warna, dan peta konsep. Setelah itu ada strategi belajar yang diakomodasikan, membuat mind map, terus yang berwarna dan infografis. Dia lebih paham kalau dia melihat sesuatu Bapak Ibu. Itu Afifa. Dia lebih paham kalau dia ada lebih cepat dia menangkap kalau dia menggunakan gambar. Terus di sini kita ambil ini Valdian Chanoning, visual juga. Dia lebih suka ternyata menggambar. Ya. Al-Ghifari auditori dengan 2 orang. Al-Ghifari dengan Said. Dia lebih paham ketika mendengarkan penjelasan. Mungkin belajar melalui diskusi, membaca keras. Karena kalau dia disuruh menghafal katanya tidak bisa, diam, harus keras suaranya. Mungkin itu yang memang gaya belajarnya. Nah, ini masing-masing ya Bapak Ibu, murid-muridnya punya gaya belajar. Salma. Kalau Salma itu mana Salma? Oh itu kayaknya tidak hadir. Nah, ini Bapak Ibu lembar kerja murid. Ini ada hasilnya, hasil dari asesmennya, asesmen gaya belajar. Di sini ada muncul berapa persen, misalkan visual sekian persen, kinestetik sekian persen, auditori sekian persen. Jadi kentara yang lebih dominan itu di mana? Ya, ada yang mirip kayak ini, kayaknya sama persennya. Saya bilang, saya tanya anaknya, memang kita suka begini ya Bu? Memang saya suka visual juga, suka kinestetik juga. Jadi ada memang anak seperti itu Bapak Ibu. Kadang hari ini dia bisa 2, tapi besok secara berjalannya waktu kita sajikan pembelajaran ternyata dia juga bisa di auditori. Ya. Next. Nah, ini refleksi diri saya. Kegiatan ini berjalan dengan baik dan memberikan pengalaman bermakna bagi siswa. Sebagian besar siswa tampak antusias dan menunjukkan minat untuk memahami gaya belajarnya masing-masing.
Dari hasil observasi, siswa menjadi lebih percaya diri dan memahami bahwa setiap individu memiliki cara belajar yang berbeda-beda. Sebagai guru, saya menyadari bahwa penting untuk menyesuaikan metode pembelajaran dengan keberagaman gaya belajar siswa. Dengan begitu, setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan potensi dirinya. Saya juga perlu terus berinovasi agar kegiatan pembelajaran lebih bervariasi dan menyenangkan. Jadi ini kuncinya Bapak Ibu, berhasilnya atau tidaknya NUTA dari perencanaan TAK. Nah, ini kuncinya. Kalau bisa kita kreasikan itu pembelajaran TAK yang ada unsur kinestetiknya, visualnya, ya auditorinya. Gitu. Lanjut. Nah, tantangan yang saya hadapi dan tindak lanjut. Tantangan yang saya hadapi, beberapa siswa masih sulit menentukan gaya belajar dominan karena merasa memiliki lebih dari satu tipe. Ya, jadi saya sampaikan saja bahwa kita sebenarnya ini gaya belajar dinamis, tergantung kitanya yang lebih paham diri tak. Oh, pembelajaran ini bisa kita pakai gaya kinestetik, bisa kita pakai gaya visual. Nah, rencana tindak lanjut menyusun strategi pembelajaran RPL yang mengakomodasi ketiga gaya belajar, melakukan refleksi bersama siswa setelah beberapa minggu penerapan strategi belajar. Nah, ini dokumentasinya Bapak Ibu, kegiatan implementasi. Lebih lanjutnya bisa dilihat di YouTube saya, prosesnya mulai dari pembuka sampai penutup. Nah, jurus 2, ya maksudnya implementasi jurus 2. Saya ambil jurus 3, yaitu tumbuhkan resiliensi, fix mindset dan grow mindset. Jadi seperti kita ketahui zaman anak-anak sekarang ya, zaman gen apa itu? Gen apa sekarang? Gen Z, gen strawberry. Ya, banyak yang merasa dikasih tantangan sedikit, ya sudah melempem, kayak sudah mulai nih, tidak bisa ada itu kayak dia gagal terus mencoba lagi. Kalau dia gagal nih, bahkan menangis dan buat dia trauma. Biasanya ada anak-anak begitu, langsung psikologinya tidak bagus, bilang apa, rusak mentalnya, istilahnya kan gampang sekali terucap itu anak-anak, rusak mentalku Bu. Nah, kenapa saya mengambil itu ya? Salah satunya alasannya itu ya Bapak Ibu. Pertama, alasan saya, laporan hasil pengamatan guru MAPEL, sebagian besar murid di kelas kurang bersemangat dalam menghadapi tantangan, cenderung putus asa, menyerah atau pasrah. Dan kedua, hasil rekap ketidakhadiran murid dari bulan September sampai Oktober 2025 menunjukkan ada 48% murid tidak hadir karena alasan lemas, capek belajar di sekolah. Nah, ini fakta. Ketiga, mengingat murid kelas 9 akan menghadapi ujian dan transisi proses belajar baru di jenjang selanjutnya, sehingga memerlukan pola pikir bertumbuh untuk menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Karena beda itu pembelajaran kalau sudah SMP naik ke SMA Bapak Ibu. Jadi ingatkan siswa supaya dia punya daya lenting. Nah, ini jurus ini Bu, Bapak Ibu, jurus ini yang cocok. Tujuan layanan, guru BK maupun guru non BK mampu membantu murid membentuk atau pemikiran growth mindset yang menumbuhkan resiliensi sehingga murid mampu berkembang optimal baik aspek pribadi, sosial, akademik, dan karirnya. Tetap menggunakan pendekatan ARKA sama dengan implementasi jurus 1 kenali potensi. Nah, pelaksana kegiatan saya ambil kelas 9 juga. Di waktu pelaksananya 29 Oktober pada saat itu. Nah, deskripsi kegiatan. Nah, saya menyampaikan tujuannya dan memperkenalkan konsep tumbuh resiliensi dan memberikan pertanyaan pemantik terkait topik. Nah, langkah pertama itu Bapak Ibu. Terus langkah kedua, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok kecil, yaitu 3 kelompok. Masing-masing kelompok diberikan bahan sederhana seperti
kartu untuk membangun menara setinggi dan sekuat mungkin. Jadi saya berikan kartu apa namanya itu joker ya, untuk masing-masing kelompok membuat menara yang tinggi. Setelah itu menara selesai, guru memberikan simulasi angin kencang, di mana angin kencangnya itu menjadi uji kekuatan menara. Aktivitas ini melatih kerjasama dan daya juang, ketenangan menghadapi kegagalan, dan kemampuan untuk bangkit kembali. Setelah permainan, siswa melakukan refleksi kelompok. Jadi aktivitasnya tadi itu dia membuat menara, terus R-nya itu refleksi, dia merefleksikan dari aktivitas itu. Terus keenam, siswa juga diajak menghubungkan pengalaman bermain dengan kejadian nyata di kehidupan mereka. Jadi saya naikkan satu persatu, siswa bisa menghubungkan pengalaman bermainnya itu membangun menara dengan kehidupan nyatanya. Setelah itu, guru menayangkan video edukatif dari YouTube tentang resiliensi dan growth mindset dan menjelaskan secara detail fixed mindset ke growth mindset seperti apa. Terus yang terakhir, setiap siswa diminta menulis kalimat growth mindset berdasarkan pengalaman pribadinya. Dia menulis growth mindset berdasarkan pengalaman pribadinya yang pernah mungkin gagal, pernah mungkin kesulitan untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya, hasil implementasi jurus 3 ini, tumbuhkan resiliensi, murid memiliki pemahaman baru terkait resiliensi. Jadi memang betul-betul dia tidak paham apa itu resiliensi, apa itu daya lenting. Ya, murid mampu membedakan dan mengumpulkan kalimat fixed mindset dan growth mindset. Jadi kalau dia sudah membedakan, berarti dia paham apa itu fixed mindset dan growth mindset. Selanjutnya, murid mampu mengaplikasikan konsep dengan membuat growth mindset sendiri. Ya, jadi tadi saya sudah jelaskan bahwa siswa diminta untuk membuat kalimat dari hasil pengalamannya sendiri. Mungkin pernah mengalami kegagalan, terus kalimatnya seperti apa? Kalimat growth mindsetnya seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, hasil lembar kerja murid. Di sini Fadlan Al-Ghazali, saya pernah ikut perlombaan dan saya gagal. Terus kalimat growth mindsetnya, saya tidak bilang saya menyerah, tetapi saya bilang saya akan coba lagi. Apa ini? Coba lagi. Jatuh 1000 kali, bangkit 1001 kali. Ya, jadi di sini ada lagi. Ini dari Amel. Saya pernah gagal dalam perlombaan, tapi saya tetap berusaha agar saya tidak hancur. Nah, betul-betul relate sekali Bapak Ibu dengan kehidupan sehari-harinya. Nah, ini juga. Saya belum bisa bahasa Inggris, tapi saya akan berusaha dan belajar. Saya pernah gagal bahasa Inggris, tapi saya akan berusaha karena ada cita-cita saya keluar negeri. Luar biasa ya Pak. Al-Ghifari, saya pernah ikut berlomba dan saya gagal. Dan saya gagal juara, tapi saya tidak pernah menyerah. Jadi kalimat growth mindset ini sangat dibutuhkan oleh murid kita Bapak Ibu untuk lebih percaya diri lagi untuk belajar dari kesalahan dan mencoba lagi. Nah, refleksi saya, kegiatan berjalan dengan lancar dan mendapatkan respon positif dari siswa. Banyak siswa menyadari bahwa cara berpikir sangat mempengaruhi semangat belajar dan keberhasilan mereka. Sebagai guru, saya belajar bahwa menumbuhkan growth mindset tidak bisa dilakukan hanya sekali. Perlu pembiasaan dan teladan dari guru dalam memberikan umpan balik positif. Saya juga menyadari pentingnya menciptakan suasana kelas yang mendukung siswa untuk berani gagal
belajar dari kesalahan dan terus berusaha. Tantangan yang saya hadapi, diperlukan waktu lebih lama untuk mengubah kebiasaan berpikir negatif yang sudah terbentuk. Ya, kita tidak tahu Bapak Ibu ya, ini mungkin pengaruh lingkungan juga ya. Jadi ini tantangan kita bersama. Ya, tantangan guru BK, guru mapel dan guru wali. Rencana tindak lanjut mengintegrasikan pembiasan growth mindset dalam kegiatan belajar sehari-hari. Ya, memberikan apresiasi terhadap usaha siswa bukan hanya hasil akhir. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham karena kita sudah dapat materi pembelajaran mendalam. Terus yang ketiga, mengadakan sesi lanjutan atau refleksi bersama untuk memantau perkembangan sikap resiliensi siswa. Nah, ini kan berjalan dengan adanya diaktifkan kembali komunitas belajar ya yang dilaksanakan di hari Kamis. Jadi kita selalu sekedar informasi Bapak Ibu Capasda bahwa kita di sini selalu diaktif terus gini Kombelta di hari Kamis. Di situ hari Kamis kita merefleksikan murid kita atau anak bimbingan kita selaku guru wali. Setiap siswa betul-betul dibicarakan berdasarkan juga 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Next. Nah, ini dokumentasinya ada juga di YouTube, pantau. Siapa tahu kita bisa akses YouTube supaya view-nya juga naik. Ada di YouTube saya. Nah, ya, terima kasih sudah sampai topiknya. Tapi Bapak Ibu, siapa tahu ada yang mau bertanya ya mengenai implementasi 2 jurus yang saya lakukan, silakan. Terima kasih, walaupun saya moderator di sini, tapi tidak apa-apa saya bertanya saja karena kemarin juga kami sudah mengikuti beberapa agenda, termasuk pelatihan deep learning yang kami laksanakan di SMP 8, dan setelah saya mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru bimbingan konseling, sebenarnya saya pikir sebenarnya tidak jauh beda sebenarnya. Kenapa? Karena memang di satu sisi kalau dikatakan tadi bahwa guru BK adalah dalam penataan secara psikologi karakternya siswa, dan kami sebagai guru mata pelajaran dari sisi kognitif ya. Memang penting kita sadari bahwa tentunya ada kolaborasi mendalam, karena 2 kata ini dari tadi dijelaskan bahwa ada fixed mindset dengan growth mindset. Nah, kita harus memang memilih growth mindset ya untuk pola pikir yang berkembang. Jadi kami sebagai tenaga pendidik, guru memang harus cenderung ke sana. Tadi baru saya dapat ilmunya, ternyata siswa juga bisa mengembangkan itu ya. Jadi inilah yang harus saya katakan bahwa ternyata growth mindset itu bukan hanya cenderung orientasi subjeknya pada guru, tapi memang pada pola siswa juga. Tadi itu ada metode apa catatan tadi di sini, ada cara belajar siswa yang sifatnya kinestetik, auditori dan visual. Dan ini juga memang harus kami terapkan di dalam kelas. Hanya metodenya bagaimana. Inilah yang harus dikolaborasikan antara metode yang didapat oleh guru bimbingan konseling dengan kami, karena kami sebagai Pak Milton atas pertanyaannya. Jadi yang saya ambil tadi atau benang merahnya bahwa Pak Milton menanyakan ini 7 jurus BK diimplementasikan kapan ya, khusus untuk guru BK ya. Jadi ini 7 jurus BK hebat Bapak Ibu, jadi bisa diimplementasikan bukan cuma guru BK tapi guru mapel atau guru wali. Nah, kalau kita bertanya tentang kapasitas guru BK ya, kapan sih guru BK mengidentifikasi gaya belajar peserta didik? Nah, pada saat dia yang diberikan belajar
apa yang disampaikan dari Pak Milton, sebenarnya beberapa tahun yang lalu kita sudah melaksanakan di SMP 11 ya. Di SMP 11 itu mungkin yang di kota belum melaksanakan, tapi kita sudah melaksanakan bahwa pembelajaran yang berdiferensiasi itu cerminan dari gaya belajar, di mana kita tidak menuntut siswa itu pada saat awal pembelajaran itu guru BK membuat asesmen. Dari hasil asesmen tersebut itu bisa dibagikan kepada guru bidang studi untuk melihat, oh di kelas ini ternyata sebagian besar siswa mempunyai gaya belajar kinestetik misalnya dan auditori. Nah, di mana tugas guru bidang studi di situ dalam bentuk kolaborasinya adalah guru bidang studi bisa merancang pembelajarannya. Oh, pembelajaran yang Berikan umpan balik atas kegiatan implementasi yang saya lakukan tadi. Jadi baliknya bisa ditampilkan di atas. Ya, terima kasih Pak Milton, Ibu Frans, Ibu Adri, thank you, Pak Nas. Ibu Wakasek. Oke, makasih banyak Pak Darwis. Mungkin kita tutup ya Bapak Ibu, ya. Baiklah Bapak Ibu, mungkin yang ingin saya sampaikan pada hari ini mengenai praktik baik implementasi 2 jurus PK hebat. Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu sudah hadir pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa oleh guru bimbingan Kosmi. Saya sudah mempresentasikan hasil berbagi praktik mencapai implementasi 7 jurus BK yang saat ini kita sudah saksikan secara bersama-sama. Saya minta juga kalau bisa di-share kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi.